Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke YouTube channelku. Kali ini aku mau sharing mengenai pengalaman aku yang sering kena mastitis pada saat menyusui anak pertamaku. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube channelku ya, supaya aku tambah semangat bikin video. Payudaraku itu waktu menyusui anak pertamaku sering banget kena mastitis. Selama 2 tahun ada kali ya 6 kali aku kena mastitis selama menyusui anakku. Nah, penyebabnya apa sih? Dulu aku taunya nih ya, karena aku pertama kali kena mastitis itu tanya solusinya ke nenekku. Kalau kata nenekku karena aku tidurnya itu kurang baik posisinya, jadi mungkin payudaranya kegencet atau gimana gitu pokoknya dulu kata nenekku. Terus aliran darahnya nggak lancar sehingga membuat payudaraku bengkak. Terus tahu nggak, kata nenekku juga solusinya adalah pakai rambut si bayi terus ituin jadi rambut bayinya, kepala bayinya tuh dideketin terus diusap-usap gitu loh di payudara kita, rambut si bayi. Dan tetap aku lakuin ya waktu itu karena aku nggak tahu ya mastitis itu sebenarnya apa sih penyebabnya dan gimana solusinya tuh aku nggak tahu, jadi ya aku lakuin itu aja saran dari nenekku. Dan ternyata bukan itu penyebabnya. Jadi mastitis itu terjadi karena awalnya puting payudara kita itu tuh luka mungkin karena digigitin sama bayi. Kalau di kasusku kan memang anak pertamaku tuh suka menggigit payudaraku ya kalau dia lagi nenen gitu. Jadi awal mulanya ya karena itu awal payudaranya itu di putingnya ada luka, terus kena bakteri mungkin dari air liurnya atau dari brapet yang basah gitu kan. Karena sehari kan biasanya kalau kita nenenin di usia 6 bulan sampai setahun itu kan anak masih sering nenen ya, dan kadang-kadang suka keluar sendiri kan asinya yang nempel di bras, suka aku tambahin pad juga, dan itu mungkin membawa bakteri gitu ke putingnya. Jadi putingnya kena bakteri, terinfeksi, akhirnya membuat payudara jadi membengkak. Nah, itu awal mulanya mastitis terjadi. Jadi bukan karena aku salah tidur, kalau kata nenekku tadi aku salah tidur atau karena aku salah makan, tapi pure karena adanya infeksi di payudara. Jadi putingnya kena bakteri dan akhirnya terjadi peradangan. Peradangan itu yang bikin si payudaranya jadi bengkak. Nah, setelah aku tahu itu, aku nggak melakukan yang namanya rambut bayi aku buat oles-olesin ke payudara, tapi langkah awal yaitu aku kasih kompresan air hangat ya, aku kasih kompresan air hangat pakai kain gitu di area payudara, sambil tetap aku gunakan si payudara itu untuk terus menenenin anakku gitu. Jadi misal yang sakit atau yang mastitis di sebelah kanan itu tetap aku gunakan payudaranya untuk terus menenenin anakku, atau juga bisa dipompa pakai tangan ya, diperah pakai tangan supaya tetap asinya itu tuh keluar, jangan sampai tersumbat, jangan sampai nggak kita gunakan untuk nenenin anak kita gitu. Jadi tetap harus dikeluarin asinya, entah itu dipompa pakai tangan atau disedot langsung sama anak, dihisap langsung sama anak gitu. Nah, kalau dari bidan yang aku tanya ya, lebih baik dihisap langsung sama anak, karena kan kalau dihisap langsung itu akan jauh beda daripada dipompa pakai tangan atau pakai alat gitu. Jadi ya selama aku nggak terjadi putingnya berdarah atau putingnya yang sampai sakit gitu, hanya di area payudaranya aja yang sakit, putingnya nggak sakit, tetap aku
gunakan untuk menenenin anakku, mengasihi anakku kayak gitu. Nah beda cerita kalau udah mastitis tapi sampai yang berdarah putingnya atau putingnya juga luka karena digigit anakku. Nah itu biasanya aku pernah pakai tangan ya supaya ASINYA berkurang, ASINYA habis, nggak yang membengkak lagi ya. Terus aku keluarin pakai tangan dan dia aku nenenin di sebelah kiri ya, itu kalau kasusnya di sebelah kanan kayak gitu. Terus aku mulai ngasih dia nenen di sebelah kanan ini kalau udah nggak begitu bengkak dan si luka di payudara itu udah mulai sembuh. Tapi kalau nggak ada luka nih, nggak ada luka ya, misalnya digigit tapi kan lukanya kan biasanya cuma kecil kan, kalau habis digigit tuh nggak sampai yang terinfeksi besar, gak sampai yang berdarah gitu. Kalau misal lukanya cuma kecil dan gak begitu sakit di putingnya, tapi sakit di area payudaranya aja ya, yang bengkak di payudaranya aja, itu tetap aku pakai untuk nenenin si anakku dan dihisap langsung oleh mulutnya anakku sendiri gitu. Yang penting sih kuncinya tetap harus keluar itu ASI yang ada di payudara supaya peradangannya tuh nggak terlalu parah gitu. Karena kan kalau nggak dikeluarin rasanya memang sakit banget ya, rasanya mastitis tuh ya. Oh ya, aku mau ceritain rasanya mastitis itu sendiri, tadi aku belum cerita ya. Rasanya mastitis itu sendiri tuh sakitnya sampai aku demam loh ya, jadi sampai aku demam. Nah kalau nggak dikeluarin itu ASINYA tambah sakit lagi, ini meriang pokoknya badan kita tuh kalau mastitis. Makanya harus tetap dikeluarin, bisa dihisap anak kita langsung atau kita pompa ya, atau kita keluarin pakai tangan gitu. Jadi kuncinya tuh di situ. Kalau sampai demam ya, sampai kita demam, kita bisa minum paracetamol. Tapi kalau kita nggak demam ya, rasanya cuma sakit aja tuh, sakit tapi banget. Itu cuma sakit tapi banget ya, nggak cuma sih ya, pokoknya sakit banget. Kalau mastitis tuh ya harus dikeluarin. Biasanya nih kalau mastitisnya nggak dibarengi sama puting yang berdarah atau puting yang luka banget, itu aku sembuh dalam waktu 4-5 hari ya. Tapi kalau dibarengin mastitis plus puting yang berdarah, puting yang lukanya lumayan parah gitu, itu sampai 2 mingguan lebih baru sembuh, bener-bener sembuh si putingnya ya. Tapi kalau untuk mastitisnya itu 5 harian insya Allah sembuh, asalkan kita tetap pakai si payudara yang mastitis itu untuk dihisap ASINYA, untuk dikeluarkan ASINYA gitu. Jadi jangan sampai didiemin aja. Kalau didiemin aja takutnya nanti ASINYA jadi nggak keluar, jadi bengkak, terus ASINYA jadi nggak keluar gitu. Oke, itu aja sharing yang bisa aku sampaikan. Maaf kalau mataku masih bengkak karena aku habis sering begadang karena anak-anakku masih tahap pemulihan. Mereka habis demam, batuk pilek, jadi malam itu susah banget tidur. Dan maaf kalau banyak kata-kata yang salah waktu aku nyampein cerita ini, tapi semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari ceritaku. Sampai ketemu di video yang selanjutnya ya. Jangan lupa untuk tetap nonton videoku dari awal sampai akhir, dan juga subscribe channel YouTubeku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.